Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat datang kembali di kelas DDN logika gitu ya. Kok logika? Hari ini kita akan belajar logika. Kemarin kan kita sudah belajar himpunan, sudah selesai bab himpunan chapter 1-nya. Kemudian kita berpindah bab yaitu logika. Oke, sebelumnya kita berkenalan dulu dengan statement. Apa itu statement? Pernyataan gitu ya. Ada yang tahu apa itu pernyataan? Definisi pernyataan adalah kalau respon langsung unmute aja ya, jangan chat. Saya jarang melihat chat. Kalimat yang mempunyai nilai Apa? benar atau salah. Kalimat yang mempunyai nilai benar atau salah. Oke, jadi suatu pernyataan adalah kalimat atau ekspresi matematika yang mempunyai nilai kebenaran. Nah, maknanya mempunyai nilai kebenaran berarti dia bisa kita simpulkan benar atau salah. Gitu ya. Sebagai contoh misalkan, tentukan mana kalimat yang merupakan pernyataan atau bukan. Yang pertama, setiap bilangan genap dapat dibagi 2. Benar atau salah? Benar. Benar gitu ya. Benar. Benar. Nah, jadi masuk kalau kita punya bisa menyimpulkan dia punya nilai kebenaran, jadi nilai kebenarannya jadi benar, maka ini termasuk yang nomor 1 merupakan pernyataan gitu ya. Bagaimana yang nomor 2? Bukan. Bukan. Ini merupakan apa? Kalimat pertanyaan. Nah, ini kalimat pertanyaan. Jadi kita tidak bisa menyimpulkan ini suatu kalimat benar atau salah. Oke, kemudian di sini himpunan 1, 2, 3 mempunyai 2 anggota. Benar. Pernyataan atau bukan? Pernyataan. Tapi jawabannya salah. Salah, Bu. Pernyataan tapi salah. Pernyataan yang bernilai salah. Salah. Ya. Iya. Oke, kemudian beberapa apa ini artinya, Rek? Beberapa segitiga apa? Siku-siku adalah segitiga sama kaki. Benar atau salah? Salah. Benar, Bu. Berapa? Benar, Bu. Benar. Benar ya? Ya. Benar, Bu. Jadi kalau diambil sisinya sama tapi dia tegak lurus bisa kan ya? Ya. Iya. Jadi yang masih menjawab apa tadi? Jadi ini karena mempunyai nilai kebenaran berarti ini termasuk pernyataan gitu ya. Kemudian di sini nomor 5, himpunan yang beranggotakan 059 jika diiris dengan himpunan bilangan asli, hasilnya himpunan kosong. Benar atau salah? Salah. Salah, Bu.
Salah. 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 Dia pernyataan ya, karena mempunyai nilai kebenaran, yaitu salah. Kemudian, oke, sebentar saya tulis dulu biar tadi kalian gak bingung. Yang pertama tadi, ini kan pernyataan atau bukan. Yang pertama tadi, yes. Yang kedua, no. Yang yang nomor 3, apa nomor 3? Statement. Statement. Ini ya. Oke, di sini ada beberapa contoh, bukan statement, dan yang termasuk statement. Jadi di sini misalkan saya punya kalimat, tambahkan 5 ke kedua sisi. Nah, ini kan kita tidak tahu ini benar atau salah. Nah, dia akan menjadi suatu pernyataan ketika ada lanjutannya di sini. Menambahkan 5 ke kedua sisi di persamaan ini, maka kita dapatkan X sama dengan 2. Nah, ini benar atau salah? Benar. Oke, di sini kalau misalkan kalimatnya tadi ditambahi seperti ini suatu pernyataan atau tidak? Jawabannya ya, karena di sini kita bisa menentukan nilai kebenarannya. Kemudian di sini ada lagi, saya punya himpunan bilangan bulat. Sudah, gitu aja, gak ada yang lain. Nah, kita kan nggak tahu itu pernyataan atau tidak. Dia tidak pernyataan. Dia bukan pernyataan karena kita tidak bisa menentukan nilai kebenarannya. Nah, ketika di sini 42 anggota Z, ini kita bisa menyimpulkan bahwa ini suatu pernyataan karena bernilai benar atau salah? Benar gitu ya. Nah, kemudian di sini ada 42 saja. Kita tidak bisa menyimpulkan dia nilai kebenarannya apa. Dia tidak mempunyai nilai kebenaran, sehingga dia bukan pernyataan. Nah, kalau misalkan ditambahi, 42 adalah bukan bilangan. Ya, ini pernyataan yang salah gitu ya, bernilai salah. Kemudian yang berikutnya ini pertanyaan gitu ya. Nah, akan jadi pernyataan ketika kita lengkapi di sini. Solusi dari persamaan ini adalah 42. Dia bernilai benar. Oke. Kemudian ini contoh lain. Jadi dalam penulisan biasanya, pernyataan itu dituliskan dalam bentuk huruf kapital. Misalkan ada banyak pertanyaan lebih dari 26, jadi A sampai Z sudah terpakai semua, gak cukup gitu ya. Ada misalkan 100 pernyataan, mau kita namai gitu, mau kita notasikan. Nah, kita bisa pakai indeks subscript gitu ya. Jadi misalkan P1, P2, dan seterusnya. Oke, sebagai contoh lagi-lagi ada pernyataan P di sini. Ini semuanya sudah pernyataan. Kita disuruh menentukan nilai kebenarannya. Dia benar atau salah. Yang pertama, untuk pernyataan P, setiap bilangan bulat N lebih besar 1, bilangan 2 pangkat N-1 adalah bilangan prima. Benar atau salah?
Salah, Bu. Salah. Oke, kenapa salah? Dua, Tidak semua hasilnya bilangan prima. tidak semua prima. N-nya berapa N-nya? 3. N-nya 2, hasilnya 3 itu baru prima, Bu. Tapi kalau N-nya yang lain belum tentu prima. Ya. Untuk N sama dengan berapa tadi? Kalau N-nya 2, itu baru prima. Soalnya itu Ini kan N lebih besar 1. Maknanya kalau bilangan bulat lebih besar 1. Berapa dia? 2, 3. 2, 3, 4, 5, dan seterusnya kan dia? Iya. Berarti? Pernyataan salah itu. 2 pangkat 4 min 1, 15. Oke, salah. Karena jangan ngambil 2 ya. Tadi kalau ngambil 2, benar kan dia? Iya, benar. 3, benar enggak? Nah, 4, 15 salah. nah. Jadi ini suatu pernyataan salah gitu ya. Iya, Bu. Oke, lanjut. Setiap polinomial berderajat n memiliki paling banyak akar sebanyak n. Benar enggak? Kalkulus? Benar. Paling banyak ya. Jadi bisa tidak punya solusi, punya solusi 1, 2, 3. Yang pasti paling banyak adalah n. Kalau berderajat n. Jadi misalkan kita punya polinomial berderajat 5, berarti paling banyak akarnya 5. Bisa juga akarnya hanya 4, 3, 2, 1, atau tidak ada. S1, nah ini yang tadi subscript dan indeks tadi. Z, subset dari himpunan bagian dari himpunan kosong. Benar enggak? Benar atau salah pernyataan ini? Aduh. Benar atau salah? Apa? Benar atau salah? Salah. Oke, kemudian di sini 0, min 3, min 5. Himpunan yang beranggotakan 3 itu diiris dengan himpunan bilangan asli. Hasilnya himpunan kosong. Benar atau salah? Benar, Bu. Benar, Bu. Benar. Karena N dimulai dari 1 gitu ya. Oke, kemudian di sini kita punya pernyataan Rx. Jika suatu bilangan bulat X kelipatan 4, maka, oh ini kurang N ya, maka maka X-nya genap. Benar enggak? Benar. Benar. Oke, karena dia kelipatan 4, 4 ini kita punya apa namanya? Faktor 2 gitu ya. Jadi pasti dia genap gitu ya. Iya, Bu. Oke. Yang SX himpunan. Bilangan bulat X adalah gasal. Benar atau salah? Benar atau salah? Apa? Enggak tahu. Nggak tahu. Iya, memang nggak tahu. Ya, tergantung apa di sini? Tergantung X. Tergantung X. Nah, jadi misalkan saya ambil X-nya 2,
maka S2 bernilai Benar. dulu. S2 Salah. S2 X-nya 2, bilangan bulat 2 adalah kasar. Salah atau benar? Salah. Nah, jadi kalau saya ambil S-1 berarti bernilai benar. Nah, bagaimana kalau kita punya kalimat yang seperti itu? Kita namakan kalimat terbuka. Jadi, si SX ini kita namakan kalimat terbuka karena nilai kebenarannya bergantung pada si X-nya. Gitu. Oke, jadi bisa dibandingkan ya. Kalau statement itu pasti kita punya nilai kebenaran dari si kalimat tadi. Kalau SX di sini, kita punya namanya dia kalimat terbuka. Jadi nilai kebenarannya bergantung pada suatu variabel di sini. Ya, intinya bergantung lah. Kalau misalkan dipilih X ini, ternyata nilai kebenarannya benar. X ini salah. Jadi, open sentence dia. Kalimat terbuka. Terbuka, jadi nilai kebenarannya bisa benar, bisa salah. Ada sesuatu atau bergantung pada sesuatu di sana. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Untuk pernyataan. Oh iya, saya belum lihat hasil diskusi kalian. Kemarin, oh tugas ya kemarin ya? Ya, Bu. Sudah dikumpulkan semua? Nggak ada yang telat? Oke, di sini kita coba langsung aja. Kita disuruh menentukan mana yang pernyataan. Jika pernyataan, tentukan dia salah atau benar. Nomor 1, setiap bilangan real adalah bilangan bulat genap. Benar atau pernyataan atau bukan? Pernyataan. Tapi salah. Salah. Oke. Kalau misalkan saya punya ini, jika X itu bilangan real, maka X kuadrat nih, benar atau salah? Benar. Benar. Salah. Belum tentu. Salah. Tergantung X-nya. Jauh dulu. Dia pernyataan atau bukan? Pernyataan. Pernyataan. Bernilai? Salah. Nah, salahnya di mana dia? Karena tergantung nilai X-nya. Kalau X-nya dia tas. Kalau dia Kurang nol sama apa? dengan Salahnya benar, bukan X-nya. benar, Tapi Bu, apa? benar. Ini salah karena tidak ada sama dengan dengan gitu ya. Oh iya. Kalau misalkan saya punya begini, X kuadrat lebih besar 0, maka X lebih besar 0. Benar pernyataan atau bukan? Pernyataan. Pernyataan gitu ya. Salah. Iya. Salah atau benar? Salah. Salah. Apa? Karena negatif. Karena negatif Q-nya lebih dari 0 positif. Oke, jadi X kurang dari 0 pun juga memenuhi gitu ya. Iya. Oke, bisa difahami. Oke, misalkan saya langsung loncat nomor 14. Pernyataan atau bukan? Pernyataan. Kalau pernyataan bernilai apa? Salah atau benar? Benar. Tergantung. Kan Bukan pernyataan. Bukan pernyataan.
perintah itu. Panggil saya Ismail. Bukan pernyataan. Berarti dia kalimat perintah gitu ya. Iya. Iya. Jadi bukan pernyataan. Oke, itu pernyataan. Ini nanti dilanjut di forumnya. Oke, sekarang ke itu. Kalimat penghubung. Kata penghubung untuk kalimat majemuk. Jadi kita punya dua kalimat gitu ya. Bisa. Jadi kalimat majemuk itu kalimat yang terdiri dari lebih satu pernyataan. Nah, jadi ada penghubungnya. Jadi misalkan saya punya dua statement di sini, dua pernyataan. Misalkan ada pernyataan P, bilangan 2 adalah genap. Ini pernyataan benar gitu ya. Kemudian saya punya Q, bilangan 3 adalah gasal. Pernyataan benar juga kan? Nah, saya mau menghubungkan dua pernyataan ini. P bisa saya hubungkan dengan Q, dengan cara ada kata penghubung dan, atau terus bisa juga nanti ada yang namanya implikasi. Ini kalian juga sudah belajar di sekolah kan ya? Oke, kita mau hubungkan yang pertama itu dan dulu. Saya punya kalimat majemuk di sini. R1. Bilangan 2 genap dan bilangan 3 gasal. Benar atau salah? Benar. Benar. Nah, gitu ya. Oke, kemudian saya punya R2. Bilangan 2 genap dan bilangan 4 gasal. Salah. Salah. Oh. Setengah salah, setengah benar. Setengah benar. Salah. Karena Ini dan salah. benar. Saya tanya keseluruhan ya. Salah. Salah. Jadi nilai kebenaran dari R2, bukan separuh-separuh gitu. Jadi apa kesimpulannya? Benar atau salah? Salah. Salah. Ayo, yang benar saya masih bingung kah? Kita punya 2 itu genap dan 4 itu gasal. Kalau kita baca secara keseluruhan, benar nggak kalimat ini? Salah. Salah. Kemudian ada lagi. Salah. 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 3 bilangan genap, ini pernyataan yang salah gitu ya. Kemudian 3 bilangan gasal. Jadi secara keseluruhan, saya punya bilangan 3 itu genap dan bilangan 3 itu gasal. Maka secara keseluruhan bernilai apa R3? Salah. Salah gitu ya. Nah, yang R4, Salah. si keduanya salah, kita punya salah juga. Jadi kalau kita buat tabel kebenaran untuk P dan Q ini, kan kita punya berapa kemungkinan nilai kebenaran untuk setiap pernyataan di sini P dan Q? Ada berapa? 2 ya. Benar atau salah? Kita punya 2 pernyataan dengan kemungkinan nilai kebenaran 2, sehingga kalau kita kombinasikan ada berapa? Ada 4. Jadi kita punya tabel kebenarannya di sini P, Q. P bisa bernilai benar salah gitu kan. Q juga bisa bernilai salah. Jadi kita punya 4 kemungkinan di sini. Jika P benar, Q benar, maka P dan Q-nya benar. Jadi di sini dia hanya bernilai benar hanya ketika keduanya benar, gitu ya. Yang lainnya pasti salah. Jadi kalau penghubungnya di sini dan, jadi yang diingat hanya keduanya benar, yang lainnya salah, akan bernilai salah. Kemudian yang atau, jadi masih
dan Q yang sama, seperti tadi. Karena ini pernyataan yang paling gampang gitu ya. Kita punya kalimat majemuknya di sini. Bilangan 2 adalah genap atau bilangan 3 gasal. Benar atau salah? Kalau secara Benar. Nah. Oke, S2. Bilangan 2 genap atau bilangan 4 gasal. Benar. 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 Nah, gitu ya. Iya. Kemudian bilangan 3 genap atau bilangan 3 gasal. Benar. Nah, yang terakhir bilangan 3 genap, bilangan Salah. 4 gasal. Ini keduanya salah gitu ya. Kita dapatkan, kita simpulkan nilai kebenaran dari S4 adalah salah. Sehingga tabel kebenaran kita di sini, dia hanya bernilai salah ketika keduanya salah. Gitu ya. Kalau yang dan tadi, dia hanya bernilai benar ketika keduanya benar. Untuk yang atau, dia bernilai salah hanya ketika keduanya salah. Oke, berikutnya kita punya negasi sebelum ke implikasi gitu ya. Apa itu negasi? Atau bisa juga ada istilah ingkaran gitu ya. Kalian di sekolah saya lupa istilahnya apa, negasi atau ingkaran. Jadi kita punya pernyataan tadi masih tetap bilangan 3 adalah gasal, bilangan gasal. Ini pernyataan yang benar. Kalau misalkan saya punya di sini negasi dari P, itu berarti kita negasikan, kita jadikan gini. Tidak benar bahwa bilangan 3 adalah bilangan gasal. Nah, bagaimana nilai kebenaran negasi P ini? Salah gitu ya. Karena tidak benar bahwa bilangan 3 itu gasal. Nah, itu kan suatu pernyataan yang salah. Orang bilangan 3 itu sudah benar kalau dia bilangan gasal gitu kan. Kok dibilang tidak benar di sini. Jadi, di sini nilai kebenarannya jadi salah. Nah, bisa juga pakai itu. Bisa juga istilahnya ini. Jadi macam-macam kalimat negasinya itu ya. Tapi pernyataan nilai kebenaran dari si pernyataannya tadi sama. Maksudnya di sini kalau kita punya P itu bernilai benar, maka negasinya pastilah salah, gitu ya. Jadi di sini kita punya tabelnya. Kita punya P, kemungkinannya kan ada 2 nilai. Benar dan salah, benar atau salah. Maka negasi dari P, ya berarti kebalikannya tadi. Kalau pernyataan P itu benar-benar, maka negasinya benar salah. Kalau pernyataan P bernilai salah, maka negasi P bernilai benar. Gitu ya. Oke, contohnya. Di sini kita disuruh menentukan dia termasuk yang mana, P dan Q, atau P atau Q, atau negasi P. Tapi dengan menentukan pernyataan P dan Q-nya dulu. Jadi maksudnya di sini misalkan nomor 1. The number X bilangan 8 adalah bilangan genap dan pangkat dari 2. Jadi power of 2 itu dia 8 itu bisa dinyatakan sebagai 2 pangkat sesuatu. Jadi di sini kan 2 pangkat 3 gitu ya kalau kamu pengen lebih yakinkan gitu. Nah, berarti di sini kan di sini kita punya ada penghubung N gitu ya. Dia berbentuk P dan Q, tapi kita tentukan dulu. Nomor 1 ini, P-nya adalah
Jadi di sini the number 8 is even. Kemudian key-nya apa di sini berarti? The number 8 is a power of 2. Itu. Jadi key-nya jangan langsung ditulis a power of 2. Ini kan nggak bermakna kan? Apa maksudnya a power of 2? Dia bukan statement, padahal di sini kita disuruh menuliskan P dan key-nya itu statement yang mana, pernyataan yang mana. Jadi kalau statement berarti kita bisa menyimpulkan dia bernilai benar atau salah. Nah, kalau di sini kan, kalau kamu ngambilnya key-nya hanya a power of 2, itu kan dia bukan pernyataan, karena kita tidak tahu apa itu pangkat 2. Gitu kan? Nah, jadi kita disuruh menuliskan P-nya siapa, key-nya siapa. Nah, kalau kita lihat di sini, P bernilai benar atau salah? Benar. 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 Ya, benar juga. Sehingga P dan Q bernilai Benar. benar, gitu ya. Kita punya di sini. Di sini false. Nanti di apa kalau mengerjakan soal, kalau bahasa Indonesia ya pakai B dan S ya, benar salah. Oke, di sini kita punya P. Waduh, dan Q ini nulisnya gimana ya? Dia suatu pernyataan yang benar. Oke, yang nomor 2. The matrix A is not invertible. Jadi matriks A adalah tidak invertible, tidak mempunyai inverse. Dia termasuk pernyataan atau Terbuka. kalimat terbuka. Jadi tergantung A-nya ya. A-nya ini misalkan kita punya matriks identitas, ya pastinya dia invertible. Berarti pernyataannya salah gitu ya. Nah, di sini nomor 2 itu kalimat terbuka. Nah, kalau kita tuliskan P-nya di sini, berarti siapa? Matrix is invertible. Nah, si kalimat ini adalah, kalimat nomor 2 adalah negasi dari P, karena is not invertible gitu ya. Mungkin gini jawabnya. Dengan P-nya ini. Oke. Next, itu negasi. Jadi konjungsi, disjungsi, negasi. Nah, sekarang ke conditional statement. Jadi, kita punya conditional statement itu pernyataan bersyarat ya. Jadi lagi-lagi 2 kalimat majemuk gitu. P dan Q ada 2, tapi tidak selalu dihubungkan dan gitu ya. Maksudnya ada 2 pernyataan di sini. P-nya the integer, bilangan bulat A kelipatan 4. Yang Q bilangan bulat A habis dibagi 2. Oke, kemudian kita punya pernyataan bersyarat di sini. R, jika P maka Q. Jadi di sini, kalau kita baca kalimat ini secara utuh berbentuk, jika P
bilangan bulat A kelipatan 4, maka A dapat dibagi oleh 2, gitu ya. Nah, kita dapat menuliskan seperti ini, P, kemudian panahnya satu arah saja, karena ini bisa kita sebutkan dengan implikasi. Jadi jika P maka Q, ini bisa kita tuliskan P panah ke Q gitu ya, panahnya mengarah ke Q. Nah, ekspresi ini juga macamnya banyak. Jika maka ini tidak selalu dituliskan seperti jika maka. Jadi pernyataan B implikasi itu ekspresinya banyak sekali. Jadi misalkan di sini kalau dalam bahasa Inggris, Q jika P, kemudian Q whenever P, ya macam-macam. Jadi P ini kita sebut syarat cukup untuk Q. Jadi ini kalian bisa tuliskan. P adalah syarat cukup untuk Q. Q itu syarat perlu. Jadi di sini P itu syarat cukup. Yang bawah Q syarat perlu untuk P. Jadi jangan sampai kebalik ya. Yang depan itu syarat cukup, Q itu syarat perlu. Jadi di sini jika P maka Q, P itu syarat cukupnya, dan Q-nya syarat perlu. Oke, bagaimana untuk tabel kebenarannya untuk implikasi ini? Oke, tabel kebenarannya di sini lagi-lagi ada 4 kemungkinan gitu ya, karena nilai kebenaran dari PQ ada masing-masing ada 2. Oke, sebagai contoh di sini untuk membayangkan, kita punya P-nya, misalkan kamu lulus ujian, si P-nya. Atau kalau kamu bingung, ya misalkan X lulus ujian, itu pernyataan P. Q-nya, X lulus mata kuliah. Jadi di sini lulus lulus ujian, yang di sini Q-nya lulus mata kuliah. Nah, kalau P-nya benar-benar, artinya benar bahwa X itu lulus ujian. Kemudian si Q-nya, X itu lulus mata kuliah. Nah, kalau saya rangkai, jika P maka Q, jika X lulus ujian, maka X lulus mata kuliah. Itu pernyataan si implikasinya bernilai benar atau salah? Benar. Benar ya? Oke. Benar, Bu. Kemudian yang kedua kasusnya begini. X lulus ujian, kemudian X tidak lulus mata kuliah. Jadi di sini begini kalimatnya. Jika yang kedua, jika X lulus ujian, maka X tidak lulus mata kuliah. Benar atau salah di sini? Salah.
Salah ya? Dia lulus ujian kok gak lulus mata kuliah. Jadi kita punya, ketika P-nya benar, Q-nya salah, maka nilai kebenaran dari P maka Q dia bernilai salah. Nah, yang ketiga dan keempat ini, yang pertama, si P-nya, X tidak lulus ujian, gitu ya. Maka X lulus MK. Ini pernyataan benar atau salah? Benar. Benar-benar. Oke, ini bernilai benar ya karena di sini apa namanya? Mungkin yang keempat dulu aja biar selesai sama. Jika X tidak lulus ujian, maka X tidak lulus MK. Nah, jadi di sini yang keempat itu ya jelas benarnya ya karena kalau nggak lulus ujian ya nggak lulus mata kuliah gitu kan. Kalau yang nomor 3 dia ini bernilai benar ya bisa saja si X-nya ini atau si dosennya bermurah hati gitu ya, nilainya bukan diambilkan dari si ujiannya. Jadi maksud saya di sini apapun nilai kebenaran si jika nilai kebenaran si P itu salah, kita tidak mengurusi nilai kebenaran si Q. Karena apapun nih ketika si nilai kebenaran P, kalau kita punya jika maka di sini pasti nilai kebenarannya dia bernilai benar. Jadi dia hanya bernilai salah ketika si P-nya benar, si Q-nya salah. Ini kan tujuan akhir kita lulus mata kuliah. Nah, di sini kita disuruh mengubah kalimat ini ke dalam bentuk jika P maka Q. Jadi ada dua pernyataan P dan Q. Kita disuruh menentukan mana si P, mana si Q. Kemudian kita jadikan pernyataan jika P maka Q. Nah, di sini nomor 1 kan tidak kelihatan. Jadi matrix is invertible provided its determinant is not zero. Ya, ini kalau kamu kembalikan ke kalimat tadi, P-nya siapa, Q-nya siapa? Yang depan P atau Q? Yang depan P. Yang depan? P. P. P atau Q? P. Ayo, coba diingat-ingat. Q. Atau Q. Q? Jika P maka Ini bentuk yang ketiga ya. depan Q. Jadi di sini kita punya P-nya. Yang nomor 1. P-nya. P-nya adalah apa? Matrix Determinan tidak nol. determinant is not Ya, zero. bahasa Indonesia. Matriks yang Determinannya determinannya tidak nol. Tidak nol. Q-nya Matrix yang memiliki invert. Matriks memiliki inverse.
Sebentar. Memiliki inverse. Jadi di sini kalau kita jadikan bentuk jika maka, berarti, ayo digeser. Jadi dari sini kita punya kalimatnya. Jadi misalkan di sini kalau mau dikasih, ya lah, ada sebuahnya di sini, matriks ya, sorry kurang. Sebuah matriks yang determinannya 3, 0, maka memiliki inverse. Memiliki gitu ya. Oke, jadi kita tentukan dulu PQ-nya. Nomor 5. Buku kalimatnya. Oke. Bilangan bulat yang dapat dibagi 8 hanya jika bilangan tersebut habis dibagi oleh 4. Berarti P-nya apa? I-nya apa? Yang nomor 5 di sini? P-nya apa di sini? Only if. Berarti yang depan P atau Q? P. PP. Lupa tarik. Iya, oke. Kan P. Hah? Kan Q. P only if Q. Berarti yang depan P gitu ya. Bilangan bulat yang habis dibagi berapa itu? 8. Q-nya bilangan bulat yang habis dibagi 4. Oke, kalau dibuat jika maka, berarti di sini kita punya jika suatu bilangan bulat habis dibagi 8, maka bilangan tersebut habis dibagi 4. Kalau dibalik, benar enggak? Jadi tadi kalau misalkan kalian menerjemahkan gini, jika satu bilangan bulat habis dibagi 4, maka bilangan tersebut habis dibagi 8. Benar enggak itu? Tidak benar. Tidak benar, Bu. Tidak bisa, Bu. Ya tergantung dong. Jadi tidak selalu gitu ya, tidak selalu. Nah, misalkan kita ambil 16, benar kan itu? Kalau ngambil 4 enggak. Ya, jadi tidak selalu gitu kan. Jadi kalau kalian balik, jika satu bilangan habis dibagi 4, maka habis dibagi 8 itu pernyataan yang salah. Oke, itu untuk jika maka implikasi. Sekarang kita ke implikasi. Dari namanya adalah
be itu maknanya dua gitu ya. Jadi kita punya statement dengan dua syarat di sini. Nah, implikasi panahnya itu dua arah. Kalau yang tadi kan hanya satu arah saja, arah kanan, P ke Q gitu ya. Kalau yang ini, P arahnya dua arah. Kita biasanya bilangnya jika dan hanya jika. P jika dan hanya jika Q. Oke, tadi saya sudah bahas. Kalau kita punya P maka Q, apakah akan sama dengan Q maka P? Tidak. Tidak, gitu ya. Nah, jadi ini tidak berlaku. Nah, kalau kita punya P jika dan hanya jika Q, ini bermakna P ke Q, jadi jika P maka Q, dan juga jika Q maka P, berlaku dua arah. Jadi jika P maka Q juga berlaku, jika Q maka P juga berlaku. Jadi berlaku dua arah di sini. Jadi di sini P jika dan hanya jika Q. P itu syarat perlu dan syarat cukup untuk Q. Bermakna begitu. Ya ini bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kalau di bahasa Indonesia kan ya agak aneh. Ini mungkin masih oke lah. Jika P maka Q dan sebaliknya. Jadi biasanya nanti kalau kita mau membuktikan suatu pernyataan berimplikasi, nanti harus membuktikan dua arah. Kok suara saya kayaknya feedback ya? Ada yang join dua device lah. Nah, karena P jika hanya jika Q, ini maknanya dan, berarti kita tadi kan sudah punya tabel kebenarannya. Jadi di sini kan, kalau misalkan saya tambahi dua kolom gitu ya. Saya tambahi kolom di sini. P maka Q. Kemudian kolom satunya, jika Q maka P. Kemudian didankan gitu ya. Di sini kita punya dan pakai ini aja lah. Ini kita kurung. Aduh, kurang mepet ya. Gini aja lah, gak banyak-banyak. Oke, ini kita balik. Q, jika Q maka P. Nah, kita punya tabel kebenarannya tadi. Jika P maka Q. T, kalau benar-benar, benar ya. Iya. Kemudian, yang di sini, salah. Salah. Yang di sini benar. Benar. Di sini benar juga. Nah, hati-hati, biasanya banyak yang terbalik di sini. Kalau kita punya, jika Q maka P, berarti bacanya dari kanan dulu ke kiri. Benar. Jika benar maka benar. Benar. Jika salah maka benar. Benar. Kemudian di sini jika benar maka salah. 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 Di sini Benar. benar gitu ya. Oke. Wah, ini betul potong ya. Oke. Nah, kemudian kita dankan gitu ya. Benar dan benar. Tadi dia hanya bernilai benar hanya ketika keduanya benar gitu ya. Nah, kemudian yang bawah saya geser ke sini aja. Salah benar, salah. Di sini salah. Kemudian ini Benar. gitu ya. Nah, sama kan di sini. Jadi ini ekuivalen dengan jika P maka Q dan jika Q maka P.
Itu maksudnya. Oke. Ini sama kayak tadi kita disuruh menuliskan dalam bentuk P jika dan hanya jika Q. Karena di sini posisinya dia sama gitu ya, antara P dan Q. Ya sama aja, nggak bakal keliru. Maksudnya misalkan di depan kita pakai Q, yang belakang pakai P juga sama saja. Karena berlaku dua arah. Ini pernyataannya tadi sebenarnya dua arah. Jadi yang untuk matriks A yang invertible, maka dia syarat cukup dan perlu bahwa determinannya tidak sama dengan 0. Sehingga kalau kita buat kalimat di sini P jika dan hanya jika, Q, berarti di sini matriks A invertible jika dan hanya jika determinan A tidak sama dengan 0. Gitu. Di sini yang kedua, suatu fungsi konstan, suatu fungsi yang mempunyai turunan konstan jika dan hanya jika ya fungsi linier. Nomor 3, jadi di sini X, Y sama dengan 0 jika dan hanya jika X sama dengan 0 atau Y sama dengan 0. Gitu ya. Yang nomor 4, jika A itu bilangan rasional, jika dan hanya jika 5A juga bilangan irasional. Rasional kok. Oke, itu loh. Oh, tadi double. Oke, itu materi kita hari ini. Gimana tugasnya? Ada yang susah? Saya lihat dulu sih, sudah mengumpulkan semua belum?